Bobo yang akan berbincang-bincang tentang pengalamannya dia dengan cowok-cowok Mokondo dan pekerjaannya dia di salah satu tempat itu. Langsung aja, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, terus sibuk apa dong sekarang? Masih kerja di itu kan, yang tempat itu kan kamu cerita tadi? Iya, aku masih. Itu nanti lah ya kita bahasnya ya. Oke. Aku tuh lebih tertarik sebenarnya, enaknya ngebahas kerjaan dulu atau kamu mau cerita dulu? Netral, kamu hanya dari mana? Kalau kerjaan tadi kamu katanya kerja di tempat plus. Iya. Ini plus-plusnya nih plus pijit. Iya, Ain dia. Udah iya? mijit sama sekalian berhubungan. Oh ya? Iya. Oh, bukannya pijit-pijit gitu doang ya? Enggak. Emang ada ya tempat yang sekalian bisa berhubungan gitu? Bisa, banyak sebenarnya. Ini kan mau pijit kan? Pijit. Sebenarnya pijit cuma formalitas doang. Sebenarnya cuma laki-laki pengen nyari nafsunya aja gitu. Oh iya, buat menyalurkan itunya kan? Soalnya rata-rata laki-laki kan yang banyak aku bilang mereka nyari variasinya aja gitu. Biar nggak bosan. Biar nggak boring dari rumah tangganya. Nah, kamu kerja di tempat ini tuh udah berapa lama? Aku 2 tahun mungkin ya, campur jadi LC juga. Oh, LC juga? Ya. Ini di mana sih, di Jakarta? Iya, Jakarta pernah. Aku Bandung juga pernah. Oke. Nah, awal mulanya kamu bisa bekerja di tempat seperti ini tuh gimana? Ya, yang pertama ekonomi sih udah pasti. Terus juga sekarang nyari kerjaan susah ya mungkin. Ya udah nyebur langsung ke tempat dunia kayak gitulah. Awal pertama kali kerja lu sekolah langsung kerja kayak gini? Oh, pertama kerja halal. Nggak sampai lama sih, 6 bulan mungkin langsung kerja kayak gitu. Diajak teman? Diajak saudara. Oh, diajak saudara. Jadi Saudara. keluarga tahu kamu kerja ini? Keluarga dari bokap aja. Yang tahu? Iya. Yang memutuskan kamu untuk bekerja, mengambil pekerjaan ini karena memang faktor keluarga. Iya. Orang tua Faktor masih ada ekonomi. tapi Ayah nggak ada, tinggal mama. tinggal mama. Kamu Iya. anak pertama? Iya, aku anak pertama, anak satu-satunya. Anak tunggal. Anak satu-satunya. Iya. Berarti mama sendiri di sana? Iya, mama sendiri. Lalu akhirnya kamu mengambil ini? Iya. Dan juga aku ada trauma juga untuk cowok ya. Karena dulu aku kalau sayang sama orang tuh bener-bener tulus, apa aja aku lakuin, effort aku besar. Tapi aku ngelihat feedback dari mereka itu nggak ada sama sekali. Dan lebih parahnya, aku pernah pacaran 4 tahun, 15 kali diselingkuhin. Uang aku semua, aku selalu jor-joran ya, buat uang nggak terlalu pelit. Tapi uang aku dipakai buat nafkahin cewek lain, dan finalnya tuh dia sampai berhubungan badan sama ceweknya. Oh my god. Jadi bisa dibilangnya cowok Mokondo lah ya. Iya, gitu cowok Mokondo. kan. 4 tahun? Iya, Pacaran sama cowok Mokondo. Kamu yang hidupin? Iya, aku yang hidupin. Dia pernah nggak tapi ngasih uang gitu? Atau nggak kayak ya minimal jajan dibayarin lah? Istilah kasarnya ST 1000 aja aku yang beliin. Kalau mau sih? Yang namanya juga cinta. Iya sih. Iya. Sekolah tinggi-tinggi gitu kan udah kenal cinta jadinya goblok ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pengalaman. Iya, pengalaman. Akhirnya, aduh, udah nggak lagi. Tapi main tangan nggak dia? Enggak, cuma selingkuh doang. Iya, selingkuh. Tabiat selingkuhnya nggak bisa dihilangin gitu. Pertama kali ketahuan selingkuh tuh gimana ceritanya, kok kamu bisa tahu nih dia selingkuh gitu? Dari chatannya. Dari chat. Pertama, oke aku maafin. Chatnya gimana? Ada sayang-sayangnya? Sayang, Iya. aku kangen gitu. Pokoknya ya berhubungan dengan pacaran biasalah, sayang lagi apa, udah makan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Iya. Ini ngakuin teman apa? Ya memang aku selingkuh. Teman, tapi aku sudutin dong. Kok pakai sayang-sayangan dan lain sebagainya, kayak berpihak orang pacaran. Terus yang kedua sama aja? Sama aja. Ini dengan 15 kali selingkuh tuh dengan cewek yang sama atau beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Dan ternyata aku taunya tuh dia sama mantan-mantannya juga berhubungan juga, yang aku nyeseknya ya. Ya udahlah. Terakhir finalnya itu aku udah nggak tahan, ya udah putus aja, aku bilang kayak gitu. Setelah 15 kali. Kenapa pas pertama kali ketahuan selingkuh kamu nggak yang kayak udah deh kayaknya? Udah gimana ya? Terlalu sayang gitu. Lebih dulu kayaknya aku troublemaker ya sifat aku. Apapun yang aku pengen, selalu pengen aku dapetin dengan cara apapun gitu.
aku nggak mau lepas dari dia gitu loh. Obses. Soalnya aku obses ke dia. Apa yang membuat kamu tuh terobsesi sama si cowok ini? Padahal kan maksudnya duit nggak punya, Iya. ya kan? Selingkuh iya berkali-kali. Kasih sayang. Aku dari kecil nggak dapetin dari itu kasih sayang. Dari perilakunya. Aku jatuh cinta sama seseorang dari perilaku. Gimana dengan cara dia nge-treat ceweknya. Emang dia gimana sama kamu? Benar-benar lembut sih. Nggak pernah marah? Pernah. Dia marahnya tuh diem doang. Ya udah akhirnya udahlah capek. Benar-benar pas masalah terakhir aku nggak bisa cerita, tapi karena emang benar-benar udah nggak bisa diperbaikin, udah putus aja, aku bilang gitu. Soalnya emang kedua pihak, orang tua tuh keluarga emang nggak ada yang setuju kita pacaran. Ya udah, Akhirnya udah lah ya masing-masing aja. Memang belum jodohnya ya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti dikasih yang terbaik kan. Amin. Nah dari situ setelah putus berarti kamu baru terjun ke Dunia kayak gitu. Oke, berarti pacarannya dari zaman sekolah ya? Iya, dari SMP. Dari SMP lulus sekolah, terus nggak lama putus, baru ke sini, baru kerja ke dunia apa sih, dunia lendir ya? Apa bahasanya gimana? Dunia malam mungkin. Dunia ya. malam. Oh ini kerjanya malam? Iya, dunia malam. Dunia malam, oke. Berarti kamu diajak sama saudara kamu tuh kerja di sana. Tapi kamu dari awal udah tahu bahwa pekerjaannya begitu? Udah tahu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sebenarnya sih ya rada shock, tapi kelamaan ya terbiasa mungkin ya. Ngikutin alurnya ceritanya aja, alur hidup. Oke, berarti pertama kali kamu udah tahu kerjaannya bahwa kayak nemenin karaoke, ya pijit, BJ juga berarti ada? BJ ada, BJ. HJ ada, job. Haji itu apa? Oh, pakai tangan. Pakai tangan sama pakai mulut juga. Itu sama berhubungan badan, itu kerjaannya. Itu kan tarifnya beda-beda tuh, iya kan? Nah, iya. Pertama kali kamu masuk kerja, dapat jobnya yang mana dulu? Langsung berhubungan semua, all in. Langsung all in? Kaget nggak? Ya enggak, soalnya dari SMP juga aku juga kecanduan sama seks sebenarnya. Kamu dari SMP? Sudah lepas perawan? Udah lepas perawan. Silahkan Kecanduan dibaca biar paham. Iya. Sama si mantannya mantan kamu itu? Iya. Dia emang enak mainnya? Ya baru pertama main, aku sama mantan aku 4 tahun itu cuma sama dia doang. Jadi kecanduan terus gitu, sehari main, nggak ada yang nggak skip sehari gitu loh. Hampir tiap hari kita main berhubungan. Entah ada orang tua, kita diam-diam juga, kita tetap main. Dan ya udahlah, main di situ malah kecanduan. Tamu sering aku tarik, jadi aku ikat buat jadi ATM berjalan. Kamu maintain ya mereka orang. Nah pertama kali kerja berarti kan langsung berhubungan badan gitu kan? Iya. Karena memang kamu sudah pernah kan, pasti sudah punya history itu, udah pernah berhubungan sama mantan kamu selama pacaran dari SMP gitu. Iya. Nah, kalau berhubungan ini kan, kalau pacar kan memang kita punya relationship ya, emang pacaran, officially gitu kan. Nah kalau sama si tamu ini kan memang ya cuma muasin hasratnya terus udah gitu kan. Tapi aku tipikal enggak, aku bakal ngikat, enggak langsung putus kontak seperti itu aja. Kalau nyaman ya udah ayo lanjutin. Beriming-iming berkedok pacaran, sebenarnya enggak, sama-sama memanfaatkan, aku memanfaatkan uangnya, dia memanfaatkan seksnya gitu. Oke, simbiosis mutualisme ya. Iya. Sehari itu bisa tidurin bisa 3, 4, finalnya sampai 7 cowok. Sehari? Iya. Main sama mereka? Dan berbeda-beda. Pakai pengaman nggak? Pakai dong. Oh tetap ya, prosedurnya harus pakai pengaman Iya, ya? pakai. Kamu KB nggak? KB. Apa? KB suntik. Oh, yang 3 bulan. Yang 3 bulan. Pernah kebobolan? Enggak. Aman? Aman dong. Nah terus main sama 7 cowok, 3-7 cowok, itu 7 paling banyak? Iya, 7 paling banyak. Ada yang enak banget nggak mainnya? Oh, aku sekarang lagi tertarik sama suami orang. Dan aku tuh lebih gila ya. Kan kita selalu bikin berhubungan dengan gaya yang baru ya. Dia selalu kecanduan gitu lah sama aku. Enak, kata dia. Aku mikirnya, kok sama bininya kenapa enggak? Padahal mereka kan udah lama nikah gitu lah. Sekitar 10 tahun mungkin ya. Kenapa candunya sama aku gitu lah. Kita sehari bisa 3 kali mungkin ya main. Wow. Sedangkan sama istrinya juga ogah-ogah.
Setiap hari nyobain gaya baru, emang ada gaya apa aja? Terus gaya kan itu aja nggak sih? Wah, paling enak gaya miring sih. Gaya miring tuh, oh iya, yang gaya miring terus dia agak di depan lo nyerong gitu ya? Iya, sama Dogi itu. Wah, Oh dia enak banget. dia enak banget sih. Yang bikin enak tuh gayanya dia main, atau dia punya barang, atau memang apa yang bikin Barangnya enak mungkin. Pas. gede? Iya, pas. Pokoknya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, pas deh. Dan Terus? setiap kita dapat gaya baru, itu sensasinya dapat, hasrat seksualnya itu dapat, rasa enaknya dapat. Gaya apa aja emang yang udah dicobain? Kayak apa ya? Ya gaya-gaya pada umumnya gitu loh. Apa? Yang aku jelasin Dogi, terus kaki di atas sini, Aha. terus main di kamar mandi, di tol juga pernah, Di mana? mobil tol. Di tol? Yang aku belum pernah tuh pengen main di biliar gitu, biliar privat, kayaknya enak banget. Oh iya. Suasana baru. Standing gitu lah ya, mainnya sambil berdiri, terus Iya. di meja biliar gitu-gitu. Diangkat, Mhm. itu kayaknya enak banget. Itu belum pernah. Itu belum pernah. Itu di tol gimana? Mobilnya sambil jalan atau? Enggak, berhenti sambil- dulu kita, Oh berhenti dulu. berhenti dulu. Dan akhirnya main di situ. Itu mainnya gimana? Apa nggak dilihat? Maksudnya ya kan ada mobil berhenti. Oh, keadaannya lagi malam. Oke. Malam berhubungan, dan itu cuma sebentar, udah kita jalan lagi. Di depan? Apa Di belakang? belakang, tengah. Tengah. Tengah mobil. Dan ya sensasinya juga dapat. Benar-benar enak banget. Terus di mana lagi yang seru-seru, yang aneh-aneh? Masih banyak kan? Banyak. Apa ya? Dan juga aku pernah berhubungan juga sama kakak tiri aku. Kakak tiri. Oh mama udah sempat nikah lagi berarti? Enggak, Gimana? ayah yang banyak istrinya. Oh. Jadi kalau dari ayah, aku 4 bersaudara, Hmm. anak cewek satu-satunya. Nah, aku punya kakak tiri yang ketiga. Emang dia jarang ketemu, nggak pernah ketemu sama bokap ya. 20 tahun itu baru ketemu sama bokap lagi. Hmm. Nah, emang aku jarang ya ngobrol sama dia, soalnya kan emang baru banget, baru setahun 2 tahun lah deket sama dia lagi, itu pun cuma sekedar say hello. Nah, posisinya tuh dia lagi ngobrol, dia lagi ngechat aku, lagi di mana gitu, kerja enggak, kakak mumet nih sama istri kakak gitu, mau cerita. Ya udah, aku nggak pikir panjang dong, dia minta ketemu di apartemen, minumlah kita, mabok. Hmm. Kuncinya di pintu apart dikunci sama dia. Dia tiba-tiba peluk-peluk, pegang-pegang. Aku ngeronta-ngeronta, tapi diterkem tangan aku dong. Dan ngikutin alurnya, pemanasan, dibuka semua, akhirnya masuk. Mainlah sama kakak Mainlah tirimu. sama kakak tiri. Terus dia bilang, gimana, enak nggak sama kakak sendiri? Gitu. Enak gak? Malah dibilang enak sih sebenarnya. Nah, Tapi lanjut setelah itu. lanjut sampai keluar. Berarti enak dong. Ya enak sih. Dan itu juga baru pertama kali berhubungan sama Kakak. saudara sendiri gitu lah. Aku apa ya, dosa nggak sih? Ya nggak usah berhubungan sama saudara sendiri sih, berhubungan intim gitu kan, maksudnya yang memang bukan suami istri gitu kan, yang bukan murimnya kan memang Dosa. berdosa kan. Nah, aku juga nggak habis pikir gitu loh, dia bakal nyentuh aku, soalnya kan emang 2 kakak aku itu juga baik, dari kakak pertama sama kakak kedua. Karena kakak ketiga aku jarang, belum pernah ketemu juga, cuma say hello. Ya udah, cerita biasa, dia cerita semua masalah dia, tentang masalah ekonomi, keluarga, berumah tangganya. Ya udah, aku cuma jadi pendengar doang ya, nggak mau ikut campur. Soalnya Kalau diranjang bisa lah ya, kita campur-campur ya. iya, Tapi kejadiannya sekali itu aja atau setelah itu ada kejadian-kejadian yang lagi, boleh kali? nggak ada lagi. Itu pertama kali doang sama kakak doang, kakak tiri aku. Udah, abis dari itu nggak berhubungan lagi. Hari itu mainnya berapa kali?